Selamat sore Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Selamat datang di rumah Tuhan. Mari kita awali perayaan Ekaristi kita pada sore hari ini dengan lagu pembukaan. Marilah bersukacita bersama Bunda Maria, kirang penuh pengharapan menantikan kelahiran yang sudah dinubuatkan, diwartakan para nabi dan sudah dipermaklumkan oleh Yohanes Pemandik. Kami mohon kepadamu, ya Bapa yang penuh kasih, siapkan kami selalu untuk menyambut Al-Masih. Marilah bersukacita bersama Bunda Maria, kirang penuh pengharapan menantikan kelahiran. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu dan bersama rohmu. Selamat sore Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Selamat bertemu dalam perayaan Ekaristi kita pada hari Minggu ini, di mana kita merayakan hari Minggu Advent yang ketiga, sekaligus sebagai hari Minggu Gaudate, di mana kita diajak oleh Tuhan untuk senantiasa bersukacita, seperti yang akan kita dengarkan dalam bacaan pada kesempatan ini, utamanya di bacaan pertama dan bacaan kedua. Bersukacitalah senantiasa dalam nama Tuhan. Kenapa kita bersukacita Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih? Karena semakin dekatlah penantian kita, yaitu Sang Juru Selamat, seperti yang kita nyanyikan dalam lagu pembukaan. Maka bersama Bunda Maria kita sungguh bersukacita menantikan kelahiran Sang Penyelamat kita. Maka mari Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, seraya mensyukuri semua rahmat berkat Tuhan hadir dalam seluruh kehidupan kita, kita mempercayakan seluruh niat dan doa-doa kita kepadanya. Terlebih, bahwa dalam doa-doa kita mereka yang meminta doa dari kita pada kesempatan ini, utamanya saudara-saudari kita yang boleh merayakan hari ulang tahunnya. Utamanya anak terkasih Lucia Hosea yang merayakan hari ulang tahun yang ke-23, dan tetap berdoa kepada kedua orang tua Yahya Hosea dan Yanti bersama saudara-saudarinya Matthew dan Felix. Semua keluarga ini sungguh semakin bersukacita di dalam seluruh kehidupan mereka, bahkan kalau kita masing-masing senantiasa diberikan rahmat kekuatan. Kita juga tetap membawa dalam doa-doa kita mereka yang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah. Moga-moga dengan kuasa kasih Tuhan mereka semakin menyembuhkan yang sakit. Dan juga tetap membawa dalam doa-doa kita mereka yang sudah berpulang, sanak saudara kita, keluarga kita masing-masing. Mari di depan Allah Bapak Ibu Saudara terkasih, supaya kita semakin layak untuk merayakan peristiwa penyelamatan ini. Mari kita memeriksa batin kita, masuk dalam kedalaman hidup kita, meriksa diri kita dan mohon ampun atas segala kelemahan, kekurangan dan dosa-dosa kita, supaya kita sungguh layak merayakan peristiwa penyelamatan ini.
Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah pembawa sukacita sejati yang dinanti-nantikan umat manusia. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkaulah pembawa harapan akan kebahagiaan yang didambakan umat manusia. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkaulah pembawa kedamaian hati nurani yang diharapkan oleh umat manusia. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Marilah kita berdoa. Ya Allah yang penuh kasih, Engkau menyediakan sukacita yang sejati bagi dunia dan menghendaki agar kami hidup dalam damai dan cinta kasih-Mu. Kami mohon, nyatakanlah cinta kasih-Mu kepada kami, dan berkatilah kami dalam menyongsong duta kasih setia-Mu. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama di dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Nubuat Zefanya. Bersorak-sorailah hai putri Sion, bergembiralah hai Israel. Bersukacitalah dan beriang gembiralah dengan segenap hati hai putri Yerusalem. Tuhan telah membatalkan hukuman yang dijatuhkan atasmu. Ia telah menebas binasa musuh-musuhmu. Raja Israel, Tuhan sendiri, ada di tengah-tengahmu. Engkau tidak akan takut lagi akan malapetaka. Pada hari itu akan dikatakan kepada Yerusalem, janganlah takut hai Sion, janganlah tanganmu menjadi lemah lunglai. Tuhan Allahmu ada di tengah-tengahmu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bersukaria karena dikau, hai para penduduk Yerusalem. Ia membarui engkau dalam kasih-Nya. Ia akan bersorak gembira karena engkau, seperti pada hari pertemuan raya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Berserulah dan bersorak-sorailah, sebab Yang Maha Kudus agung di tengah-tengahmu. Berserulah dan bersorak-sorailah, sebab Yang Maha Kudus agung di tengah-tengahmu.
Berserulah dan bersorak-sorailah, sebab yang Maha Kudus agung di tengah-tengahmu. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, beritahukanlah karyanya di antara bangsa-bangsa, masyurkanlah bahwa namanya tinggi luhur. Bersyukurlah dan bersorak-sorailah, sebab yang Maha Kudus agung di tengah-tengahmu. Bermazmurlah bagi Tuhan, sebab mulialah karyanya. Baiklah hal ini diketahui di seluruh bumi. Berserulah dan bersorak-sorailah, hai penduduk Sion, sebab yang Maha Kudus, Allah Israel, agung di tengah-tengahmu. Berserulah dan bersorak-sorailah, sebab yang Maha Kudus agung di tengah-tengahmu. Bacaan dari Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi dalam segala hal, nyatakanlah keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, 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 dan bersama roh. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yohanes Pembaptis mewartakan pertobatan, orang banyak bertanya kepadanya, "Jika demikian, apakah yang harus kami lakukan?" Jawab Yohanes kepada mereka,
Siapa saja yang mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan siapa saja yang mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat demikian juga. Pada waktu itu datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis. Dan mereka bertanya kepada Yohanes, "Guru, apakah yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes, "Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu." Prajurit-prajurit juga bertanya kepadanya, "Dan kami, apakah yang harus kami lakukan?" Jawab Yohanes kepada mereka, "Jangan merampas, jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu." Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, semuanya bertanya dalam hati tentang Yohanes, kalau ia adalah Mesias. Karena itu Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Dia yang lebih berkuasa daripada aku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan kuasa Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya. Tetapi sekam akan ia bakar dalam api yang tidak terpadamkan." Dengan banyak nasihat lain, Yohanes memberitakan Injil kepada orang banyak. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, apa kabar? Baik, ada sukacita? Walaupun hujan dan mungkin ada yang agak kebanjiran sedikit ya, tetapi tetap sukacita. Kalau musim kemarau kita menantikan hujan, dan pada saat dia datang kita menantikan musim kemarau. Lalu Tuhan menjadi bingung, manusia mau jadi apa ini? Ya. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, kita perlu bersukacita dalam seluruh kehidupan kita. Itu adalah ajakan pada hari Minggu Advent yang ketiga, di mana di lingkaran Advent sudah dinyalakan lilin yang berwarna ungu. Tadi Prodekon mengatakan, "Wah, cantik albanya pastor, nanti disiapkan juga untuk prodiakon." Ini agak kemayu-kemayu ya, warna pink ya. Dan itu memperlihatkan dan mengajak kita bahwa memang gereja Katolik itu banyak nuansa dan banyak simbol dan tanda yang harus kita terjemahkan dalam menghayati hidup iman kita. Dan pada hari Minggu ketiga ini kita mengadakan yang namanya Hari Minggu Gaudate, yang berarti bersukacitalah. Sukacita memang adalah suatu dambaan dari setiap insan, setiap manusia dalam seluruh kehidupan, dan berbagai macam ragam membuat kita bisa bersukacita. Ada yang bersukacita karena mengalami dalam seluruh kehidupan sukses, keberhasilan, mampu dan bisa untuk boleh menemukan sesuatu yang sungguh menjadi dambaan. Misalnya sebagai seorang guru lalu sukses dalam mengajar, murid-muridnya berhasil semua. Kemudian seorang ibu yang menantikan anaknya yang lahir selama 9 bulan mengandungnya, dan mungkin bertahun-tahun dinantikan itu, dan akhirnya dia datang dan hadir. Mungkin juga ada yang sangat bersukacita karena sukses dalam bisnis, dan banyak hal lain lagi yang membuat kita bersukacita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkait dalam setiap langkah kehidupan, pertanyaannya ialah, apakah pada saat kita mendapatkan kesuksesan, keberhasilan lalu kita bersukacita? Rupanya
dalam hal ini melalui bacaan pada kesempatan ini, maka kita diajak untuk sungguh merenungkan dan merefleksikan yang seharusnya yang terjadi dalam seluruh kehidupan kita ialah bahwa dalam setiap langkah kehidupan kita tidak mengukurnya dari besar kecilnya, tetapi bagaimana kita mengalami proses seluruh perjalanan hidup sampai pada saat ini. Dan Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk boleh merenungkan, merefleksikan apa yang kita alami dalam kehidupan ini. Maka itulah yang membuat kita bersyukur dan berterima kasih, bersuka cita senantiasa. Lebih khusus lagi Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, gereja tentu punya alasan yang sangat menjadi pegangan bagi kita pada kesempatan secara universal. Gereja memiliki alasan yang sangat berbeda hanya dengan alasan duniawi saja, yaitu bahwa karya keselamatan Allah itu bagi kita itu sungguh semakin dekat, dan menantikan kelahiran Sang Mesias itu sungguh semakin berada di depan mata kita. Tuhan sudah dekat dalam bacaan yang kedua yang kita dengarkan dalam Filipi 4 ayat 5b. Artinya bahwa keselamatan Allah segera datang dan terlaksana, atau mustahil tidak akan terjadi atau dihalangi oleh apapun dalam kehidupan, karena Allah sendiri yang akan menyatakan dirinya. Kedatangan Kristus menggenapi karya keselamatan Allah. Ia datang ke dunia untuk menolong kita semua supaya boleh kembali kepada Bapa dalam keadaan layak, terampuni dan kudus di mana kita akan mengalami keselamatan dan sukacita yang kekal sungguh, asal kita mau dan ingin untuk semakin memperbaiki diri kita, dan itulah yang akan kita coba terus-menerus dalam kehidupan kita. Sukacita atau kebahagiaan kekal bersama Allah inilah yang menjadi tujuan tertinggi dari hidup kita. Karena itu sudah semestinya lah kita bersukacita karena Kristus yang kita nantikan pasti akan datang. Pantaslah kita terbangga sebagai pengikut Kristus, satu-satunya penyelamat kita. Dialah sumber sukacita sejati. Dia menjelma menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Dan itulah yang menjadi pengharapan disampaikan oleh Nabi Sefanya dalam bacaan pertama bagi bangsa Israel. Bahwa apa yang terjadi bagi bangsa Israel dulu, mereka dihancurkan, mereka porak-poranda, dan karena ketidaksetiaannya kepada Allah, kepada Yahweh. Tetapi Allah sendiri yang datang mengumpulkan sisa-sisa Israel itu dan akan mengantarnya untuk masuk ke Yerusalem baru, dan memberikan pengharapan kepada mereka karena Allah hadir di tengah-tengah mereka. Dan dengan demikian bagi kita semua Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, sukacita itu sungguh semakin nyata seperti yang kita dengarkan dalam bacaan kedua pada kesempatan ini. Karena itu mari kita ikuti ajakan Rasul Santo Paulus. Saudara-saudara, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Perintah sukacita juga dikumandangkan oleh Nabi Sefanya. Bersorak-sorailah hai putri Yerusalem, bergembiralah hai Israel, bersukacitalah dan beria-rialah dengan segenap hati hai putri Yerusalem. Tuhan telah menyingkirkan hukuman yang dijatuhkan atasmu. Tuhan ada di tengah-tengahmu. Engkau tidak akan takut kepada malapetaka lagi. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, dalam sukacita ini marilah kita mempersiapkan diri menyambut kedatangan Sang Mesias yang dalam kesaksian Yohanes Pembaptis digambarkan sebagai Dia yang berkuasa, yang siap membersihkan dan membaharui dunia dengan kuasa Roh Kudus yang akan memisahkan antara yang baik dan yang jahat. Bagaikan seorang penuai yang mengumpulkan gandum dalam lumbungnya, tetapi membakar debu jerami dalam api yang tidak terpadamkan. Artinya dia akan menegakkan kekuasaan dan kehendak Allah sebagai penyelamat dunia. Karena itu Yohanes mendesak supaya seluruh umat Allah mempersiapkan diri untuk menyambut Sang Mesias dengan pertobatan. Dan itu yang akan kita upayakan dan hadirkan
pada tanggal 17 yang akan datang, yaitu penerimaan sakramen tobat yang akan dinyatakan kepada kita semua di paroki Andalas ini. Sudah ada 10 imam yang bersedia untuk datang memberikan dan mendengarkan pengakuan kita Bapak Ibu Saudara terkasih. Asal kita mau dan ingin untuk memperbaharui diri sepenuhnya dan ingin mempercayakan seluruh hidup kita kepada Tuhan, dan kita datang bawa keluh kesah kita kepadanya untuk memohon pengampunan, pembaharuan diri, pertobatan di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih, dalam Injil hari ini beragam orang yang datang kepada Yohanes Pembaptis untuk mendengarkan kesaksian dan wartanya tentang pertobatan, meminta petunjuk bagaimana caranya menyiapkan diri bagi Mesias. Jika demikian, apakah yang harus kami perbuat? Lalu Yohanes meminta mereka untuk mengubah sikap dan perilaku mereka. Yang pertama, ia meminta supaya mereka berbelas kasih atau bermurah hati dengan mengatakan, barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat demikian juga, membaginya kepada mereka yang tidak punya. Rasul Paulus juga menegaskan hal yang senada. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui oleh semua orang. Kebahagiaan yang kita alami dan kita bagikan bagi orang lain, kebahagiaan itu kita akan mendapatkan kebahagiaan 2 kali lipat. Kedua ialah Yohanes meminta mereka untuk berlaku jujur dan adil. Kepada para pemungut cukai ia berkata, jangan menagih lebih banyak dari yang telah ditentukan. Lalu kepada para prajurit ia berkata, jangan merampas dan jangan memeras. Seringkali pengalaman-pengalaman seperti ini Bapak Ibu Saudara terkasih kita alami dalam seluruh kehidupan kita. Untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, tentu kepada kita Allah memberikan sukacita agung, yaitu Kristus sebagai penyelamat. Betapa agung dan besarnya rahmat yang kita terima ini. Apa yang mesti kita lakukan supaya sukacita dan damai sejahtera Allah senantiasa tinggal dalam hati kita? Sambil meresapkan warta Yohanes Pembaptis ini, marilah kita bersama Rasul Paulus membuang kekhawatiran kita tentang apapun dan bertekun dalam doa dan permohonan. Dengan ucapan syukur, kita selalu mau berdoa, kita selalu datang untuk memohon dan selalu datang bersyukur kepada Tuhan, tidak ada cara lain. Bersama juga Bunda Maria sebagai tokoh utama, pada hari ini kita memuji Tuhan dan bersukacita dalam seluruh kehidupan. Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bersukacita karena Allah juru selamatku. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara terkasih, kita sungguh mengambil bagian untuk menyiapkan diri sungguh-sungguh menyambut kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus yang akan kita rayakan secara sakramental dalam perayaan Natal di tahun 2024 ini. Terlebih menanti kedatangannya yang kedua di akhir zaman, sehingga pada saat pengadilannya kita sungguh-sungguh diperkenankan untuk bersama dengan Dia menikmati kehidupan kekal. Semoga demikian. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, kita telah mendengarkan sabda Tuhan, mencoba merenungkannya. Mari kita berdiri meneguhkan iman kepercayaan kita dengan menderaskan syahadat singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin.
Kita telah meneguhkan iman kepercayaan kita, maka pantas layak kita menyampaikan doa-doa permohonan kita lewat doa-doa umat. Sebab apa kita jarang merasa gembira? Mungkin karena kita masih kurang Kristiani, kurang bersyukur. Marilah kita berdoa kepada Allah, sumber kebahagiaan, agar selalu diperkenankan hidup dalam damainya dan bergembira. Marilah mengatakan kepadanya, Tuhan, Engkaulah sumber kegembiraan kami. Tuhan, Engkaulah sumber kegembiraan kami. Bagi gereja, ya Bapa, semoga gereja selalu mewartakan Injil sebagai kabar baik tentang kegembiraan besar, serta sebagai warta pembebasan dan harapan. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, Engkaulah sumber kegembiraan kami. Bagi dunia kita yang mengutamakan perencanaan dan produksi, tetapi menghalalkan juga manipulasi dan ketidakadilan. Ya Bapa, semoga dalam dunia yang keras ini, manusia menjadi pusat perhatian lagi, dan semoga nilai positif kegembiraan serta perayaan dihargai lagi. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, Engkaulah sumber kegembiraan kami. Bagi saudara-saudari kita yang miskin dan menderita, ya Bapa, semoga kami tidak hanya memikirkan kebutuhan jasmani sesama kami, tetapi juga memberi kehangatan kasih serta harapan kepada mereka. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, Engkaulah sumber kegembiraan kami. Bagi umat Kristiani di mana saja, ya Bapa, semoga dalam segala pencobaan hidup, kami tetap tenang dan menyadari kedismian hal-hal yang menimpa kami. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, Engkaulah sumber kegembiraan kami. Akhirnya bagi kita semua, ya Bapa, semoga umat-Mu mempunyai rasa humor sehingga mampu menertawakan diri sendiri. Berilah juga kerelaan hati untuk melakukan perbuatan baik dengan murah hati, tanpa perhitungan, hanya terdorong oleh kegembiraan melakukan hal yang baik. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, Engkaulah sumber kegembiraan kami. Kami juga bersyukur atas segala rahmat berkat-Mu Kau limpahkan kepada kami sampai pada saat ini dalam memperjuangkan kehidupan. Terlebih bersama dengan saudara-saudari kami yang Kau perkenankan merayakan hari ulang tahunnya, pada kesempatan ini kami bawa dalam doa-doa kami. Anak terkasih kami, Lucia Hosea yang Kau perkenankan merayakan hari ulang tahun yang ke-23. Juga Pastor Eltus Malik yang boleh merayakan hari ulang tahunnya yang ke-58, serta rahmat panggilan hidup imamat bagi Pastor Alex Maitimo yang merayakan hari ulang tahun imamatnya yang ke-50 pada hari ini. Semua rahmat usia yang Kau percayakan kepada saudara-saudara kami ini semakin membuat mereka menikmati rasa damai dan bahagia sukacita dalam seluruh kehidupan. Sukses dalam setiap usaha rencana pekerjaan dan karya pelayanan Kau percayakan, dan juga semakin menemukan kekuatan untuk bersatu sepenuhnya dengan Dikau. Terlebih kedua orang tua dan sanak saudara-saudari dari saudari kami Lucia Hosea, Tu Yahya Hosea dan Yanti bersama dengan saudara-saudarinya Matthew dan Felix, sungguh semakin menikmati kebersamaan, persatuan, kerukunan, kebahagiaan satu sama lain, untuk semakin bersatu memuliakan Dikau dalam seluruh perjalanan hidup di tengah dunia ini. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, Engkaulah sumber kegembiraan kami. Kami pun senantiasa membawa dalam doa-doa kami mereka yang sakit, yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah dan mengalami pengobatan jalan. Semoga seluruh sarana pengobatan bagi yang usaha ini dinyatakan oleh keluarga, semua yang menangani orang sakit
sungguh menjadi perpanjangan tangan penyembuhan bagi mereka yang sakit, sehingga suatu saat mereka yang sakit boleh pulih dari penyakitnya, dan kini bersama dengan kami untuk semakin memuji memuliakan Dikau dalam setiap perayaan, sebagai tanda penyerahan diri kami kepadamu. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, Engkaulah sumber kegembiraan kami. Kami juga mempercayakan keselamatan kuasa kasih-Mu saudara-saudari kami yang telah berpulang. Tamnya bersama dengan keluarga mendoakan saudara Bapak Lim Heri Halim yang telah Engkau panggil 4 tahun yang lalu. Semoga dengan belas kasih-Mu, saudara-saudara kami yang telah meninggal ini, Kau rahmat hidup abadi dalam kemuliaan bersama para kudus-Mu, dan dengan demikian menjadi pendoa bagi kami yang masih bersara di tengah dunia ini. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, Engkaulah sumber kegembiraan kami. Sejenak di hadapan Allah kita ini menyampaikan doa permohonan pribadi kita pada kesempatan ini di Minggu Gaudate, Minggu Sukacita. Sampaikan dalam hati kita masing-masing. Tuhan Allah kami, oleh Yesus Putra-Mu, Engkau telah membawa kebebasan bagi kami. Semoga kami hidup di hadapan-Mu sebagai manusia merdeka dan penuh kegembiraan. Melalui Putra-Mu Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Kita lanjutkan dengan mempersiapkan persembahan kita. Sumber hidup kami, kurban dan beban hidup akan mendapat arti baru bila kami satukan dengan kurban Kristus Putra-Mu. Kami bawakan ke hadirat-Mu segala karya kami. Bapa berkenan memberkatinya menjadi kurban silihan, kurban dan beban hidup akan mendapat arti baru bila kami satukan dengan kurban Kristus Putra
Marilah saudara-saudari, sebab persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini terima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Rahim, terimalah persembahan yang kami unjukkan sebagai tanda cinta kasih kami kepadamu. Semoga dalam hidup sehari-hari pun kami giat mewujudkan cinta kasih kepada sesama dan lingkungan hidup kami. Melalui Putramu Yesus Kristus Tuhan kami hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya, sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Bapa, kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dialah yang dinubuatkan dalam pewartaan para nabi dan dikandung bunda perawan dengan kasih sayang yang mengagumkan. Dialah yang kedatangannya diwartakan dan kehadirannya dimaklumkan oleh Yohanes. Dialah yang menyanggupkan kami menyongsong misteri kelahirannya dengan sukacita, agar kami nanti didapatinya sedang berjaga sambil berdoa dan bersorak-sorai memuji Dia. Sebab itu, bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan nada kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, ya Tuhanku dan Allahku."
Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku, ya Tuhanku dan Allahku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup Agung kami Fransiskus Nipa, serta semua rohaniwan. Teguhkan dan kuatkan kami anak-anak-Mu datang di hadirat pada kesempatan ini dengan segala niat doa dan harapan-harapan kami. Juga mereka yang kami bawa dalam doa-doa kami pada kesempatan ini. Ingatlah juga kan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan
Janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan jauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai ku tinggalkan bagimu, damai ku berikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama rohmu. Kristus. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Bapak Ibu Saudara terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi dan mengantar kita sampai pada hidup yang kekal. Amin.
Yesus, sembuhkanlah kami. Orang buta, orang congkak hati, dari mati hidupkanlah kami, dari dosa bersihkanlah kami, Tuhan Yesus. Tanpa Yesus kita orang miskin, tanpa Yesus hati kita dingin, dengan Yesus kita amat kaya, hati kita kan bersukaria dengan Yesus. Tuhan Yesus, sembuhkanlah kami. Orang buta, orang congkak hati, dari mati hidupkanlah kami, dari dosa bersihkanlah kami, Tuhan Yesus. Tanpa Yesus kita ketakutan, tanpa Yesus kita tidak tahan, dengan Yesus kita akan mampu mengalahkan kekuatan dosa, dengan Yesus. Tuhan Yesus, sembuhkanlah kami. Orang buta, orang congkak hati, dari mati hidupkanlah kami, dari dosa bersihkanlah kami, Tuhan Yesus. Katakanlah kepada yang tawar hati, tabahkanlah hatimu dan jangan takut. Lihatlah Tuhan akan datang menyelamatkan kita. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, semoga rezeki surgawi yang telah kami terima senantiasa meneguhkan kami untuk mengusahakan cinta kasih, keadilan, kedamaian, dan kesejahteraan di muka bumi ini, sambil terus mengharapkan kepenuhannya dalam kerajaan-Mu yang abadi. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Kita duduk mendengarkan pengumuman paroki. Pengumuman gereja Sabtu Minggu 14 dan 15 Desember 2024. 1. Pengumuman kolekte. Kolekte gereja 7 dan 8 Desember 2024 sebesar Rp21.800.000. Kolekte pemeliharaan gereja sebesar Rp10.700.000. Kolekte gereja misa Jumat pertama sebesar Rp2.300.000. Kolekte pemeliharaan misa Jumat pertama sebesar Rp1.251.000. Kolekte misa requiem sebesar Rp4.381.000. Kolekte misa arwah sebesar Rp834.000. Aksi Advent Minggu kedua sebesar Rp10.439.000 sebanyak 180 lembar amplop. Sumbangan untuk gereja dari Yohanis dan Sinca Sinjai sebesar Rp1 juta.
Sumbangan Natal dari Andri sebesar 10 juta rupiah. Kokten sebesar 1.500.000 rupiah. Leni sebesar 500.000 rupiah. No Name sebesar 1.500.000 rupiah. Yohanes dan Since Sinjai sebesar 1 juta rupiah. Oileang atau Urif sebesar 200.000 rupiah. No Name sebesar 500.000 rupiah. Rezeki Baru sebesar 200.000 rupiah. Ellen sebesar 2.350.000 rupiah. Stefanus sebesar 1 juta rupiah. Sumbangan pemeliharaan gereja dari JSM sebesar 2 juta rupiah. Hendra Kusuma sebesar 1.500.000 rupiah. Abdullah sebesar 1 juta rupiah. Dan Idawati sebesar 500.000 rupiah. Atas sumbangannya kami ucapkan terima kasih. 2. Kursus persiapan perkawinan dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 8 malam. 3. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan Charles Pitoyo dan Caroline Alvina Sri Wahyuni sebagai pengumuman yang ketiga. Sugianto dan Kartini Katrina sebagai pengumuman yang ketiga. Jo Sutrisno dan Elsa Angelina sebagai pengumuman yang kedua. Erwin Edward Siang dan Lim Stevi Halim sebagai pengumuman yang kedua. Bagi yang mengetahui adanya halangan perkawinan tersebut, mohon disampaikan kepada pastor di paroki Andalas. 4. Bantuan pembagian sembako. Segenap umat dihimbau dapat memberikan bantuannya untuk pembagian sembako yang akan dibagikan tanggal 21 Desember 2024, yaitu berupa beras, mie instan, gula, minyak goreng, dan lain-lain. Bisa diantarkan langsung ke gedung seksi sosial di Pastoran SD Frater Teratai 2 setiap hari kerja, dan bisa menghubungi sekretaris paroki dengan nomor WA 0853 4398 6273 atas nama Rosa. Bagi yang ingin memberikan berupa uang tunai, dapat langsung menemui pastor di kantor sekretariat Jalan Lamputang nomor 5. Terima kasih atas partisipasi kita semua, Tuhan memberkati. Yang kelima, sehubungan dengan perayaan Natal dan Tahun Baru, kami dari tim dekorasi Paroki Kristus Raja Andalas mengajak segenap umat untuk berpartisipasi dalam menyumbangkan dana, di mana dana yang akan terkumpul nanti akan dipergunakan untuk membuat kandang dan pohon Natal, serta rangkaian bunga dalam misa Natal, Hari Raya Natal, serta Tahun Baru. Sumbangan tersebut dapat dikirim melalui nomor rekening dekorasi PKRA BCA 15858800088 atas nama Sylvia Chandra Tunggal. Info selengkapnya dapat dilihat di papan pengumuman gereja. Demikian pengumuman paroki minggu ini, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Beberapa tambahan Bapak Ibu, Saudara-saudari terkasih. Sumbangan yang kita masukkan sebagaimana saya sudah sampaikan, sumbangan yang kita store sesudah hari Selasa dalam minggu maka tidak masuk dalam pengumuman paroki langsung. Dan yang masuk sesudah hari Selasa ada kemungkinan apakah hari Rabu sampai pada hari Sabtu kemarin bisa ada sumbangan Natal yang masuk itu dari Selvi Andri Bali 1.500.000, tapi sekali lagi minggu depan baru ini diumumkan secara parokial. Ini karena sudah sampai ke tangan saya, nanti saya akan serahkan kepada penghitung kolekte dan bendahara. Kemudian kemarin tanggal 24 bulan 12 itu sebenarnya ini no name, tetapi saya sudah bicara dengan yang bersangkutan. Itu dari keluarga almarhum Bapak Yohanes Hussein Kadir untuk sumbangan Natal 10 juta rupiah. Saya kira itu siapa tahu ada keluarganya yang hadir, maka dan mungkin minggu depan tidak hadir, maka saya sudah umumkan hal itu. Saya kira ini. Lalu yang kedua, sumbangan perayaan Natal nanti
sebagaimana pengumuman pertama di minggu pertama, kita rencana untuk 2 kali memang, tapi di misa pertama itu jam 18. Dengan pertimbangan-pertimbangan maka kita bisa majukan lagi, kita courting setengah jam. Jadi jam 17.30 misa malam Natal jam pertama. Dan dengan demikian malam Natal yang kedua menjadi jam 20.30. Jarak waktu yang tersedia katakanlah 3 jam antara misa pertama dan misa kedua. Diperkirakan misa paling lama 1 jam 40 menit. Sebenarnya kalau memungkinkan itu 1,5 jam, maka ada jenjang waktu 1,5 jam untuk peralihan. Kalau masih ada yang mau foto-foto berarti setengah jam itu, 1 jam peralihan dari basement untuk keluar lalu masuk kendaraan. Dan dengan demikian yang misa kedua itu tidak terlalu kemalaman, masih agak maju. Kalau mulai itu 8:30 maka 9:30 jam 10 sudah selesai misa kedua. Kami berharap bahwa kita sungguh-sungguh dengan penuh kebijakan untuk mengatur waktu, jangan kita bertumpuk di misa pertama pengalaman selama ini. 2 kali dibuka dengan harapan supaya kita bisa membagi dan harapan supaya basement tetap dipakai pada perayaan malam Natal. Karena itu menjadi satu kerinduan orang datang di Andalas untuk parkiran bagus. Tetapi pengalaman selama ini sejak musim hujan, dari beberapa orang sudah mengatakan bahwa kami sudah cepat-cepat datang tetapi ternyata sudah tidak mendapat tempat parkir di basement. Nah memang kita punya kapasitas itu hanya 36 mobil saja bisa masuk. Jadi memang agak terbatas. Tapi kita berharap bahwa dengan 2 perayaan ini umat di paroki Andalas dan mungkin umat lain juga bisa tercover semua untuk bisa mengikuti perayaan malam Natal. Kemudian Natal pagi itu jam 8 dilanjutkan dengan open house. Kemudian sore hari jam 5. Ini diumumkan memang paling tidak 2 kali berturut-turut, minggu depan masih akan diumumkan supaya kita saling mengingatkan dalam perayaan ini. Saya kira itu yang saya boleh tambahkan lagi, minggu depan masih akan diumumkan hal ini. Terima kasih atas kebersamaan pada kesempatan ini, terima kasih atas pelayanan bagi petugas liturgi, semua yang mengambil bagian, kepada kita semua saya ucapkan limpah terima kasih. Juga kepada kelompok sound system dan kelompok dekorasi yang jauh-jauh sebelumnya pasti sudah menyiapkan perayaan ini dengan baik. Dengan cara kita masing-masing kita menyambut hari Minggu Sukacita pada kesempatan ini, Minggu Advent yang ketiga. Moga-moga sukacita semakin menggerakkan kita untuk menyambut kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus akan kita rayakan dalam perayaan Natal pada tahun ini. Sekali lagi kepada kita semua saya ucapkan limpah terima kasih. Mari kita siapkan hati kita akhiri perayaan ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah Yang Maha Kuasa dan berbelas kasih yang kedatangan Putra Tunggalnya kita percaya serta kedatangannya kelak kita nantikan, menguduskan kita dengan keagungan kedatangannya dan melimpahi kita dengan berkat-Nya. Amin. Semoga dalam masa hidup sekarang Dia menganugerahkan kepada saudara-saudari iman yang teguh, harapan yang menggembirakan, dan cinta kasih yang berdaya. Amin. Semoga saudara-saudari digembirakan oleh cinta bakti yang suci karena kedatangan penebus kita, dilimpahi dengan anugerah hidup abadi pada saat Dia datang kembali dalam kemuliaan-Nya. Amin. Dan semoga berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra dan Roh Kudus turun atas saudara-saudari dan menetap senantiasa. Amin.
Dan dengan demikian perayaan Ekaristi kita malam ini di sini telah selesai. Syukur kepada Allah, marilah kita pergi, kita diutus. Amin.